saya Elma Adriana, kelas F angkatan 2019, NIM B1A1192553. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dimulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Energi sendiri berdasarkan ilmu fisika diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha yang diukur melalui variabel waktu dan besarnya usaha yang dilakukan. Terdapat beberapa bentuk energi dan perubahannya, yaitu energi kinetik. Energi kinetik atau energi gerak merupakan energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Energi listrik, yaitu merupakan energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Yang ketiga, energi panas adalah dapat dihasilkan dari matahari atau api. Energi panas dari matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang terakhir, energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam suatu zat. Contohnya yaitu energi yang terkandung dalam makanan. Materi yang kedua adalah hidrogen. Hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat dengan atom sangat elektronegatif atau NO atau F, dan pasangan elektron bebas dari atom sangat elektronegatif lainnya. Ikatan ini muncul sebagaimana ikatan NH-OH dan FH. Bersifat sangat polar, di mana muatan parsial positif pada H dan muatan parsial negatif pada atom elektronegatif NO atau F. Contohnya yaitu ikatan hidrogen terdapat pada antar molekul H2O dan antar molekul NH3. Ikatan hidrogen sebenarnya merupakan gaya dipol-dipol yang terjadi antar molekul-molekul polar. Namun, ikatan ini dibedakan secara khusus karena kekuatan gaya interaksinya relatif lebih kuat dibanding gaya dipol-dipol lainnya. Hal ini dikarenakan atom hidrogen tidak memiliki elektron inti yang dapat melindungi. Inti atom dan ukurannya cukup kecil sehingga dapat lebih didekati oleh molekul-molekul lain. Dan jarak antara hidrogen dan muatan parsial negatif pasangan elektron bebas menjadi sangat dekat. Akibatnya, energi interaksi dipol-dipol antara hidrogen dan pasangan elektron bebas pada atom elektronegatif menjadi lebih besar dari energi interaksi dipol-dipol lainnya. Materi yang ketiga adalah ikatan logam. Pada ikatan kovalen, elektron-elektron ikatan seolah-olah menjadi milik sepasang atom, sehingga tidak dapat bergerak bebas.
Sedangkan pada logam, elektron-elektron yang menyebabkan terjadinya ikatan di antara atom-atom logam tidak hanya menjadi milik sepasang atom saja, tetapi menjadi milik semua atom logam, sehingga elektron-elektron dapat bergerak bebas. Oleh karena itulah, maka logam-logam dapat menghantarkan arus listrik. Pada gambar model A adalah bola dan pasak dari lembaran grafena tunggal dengan sel satuan dalam bidang yang disorot terdiri dari 2 atom karbon. Pada gambar B, tampilan skematik pada isi sarang leba heksagonal dengan sorotan pada 2 subtisi umum yang disebut sebagai A dan B. Kombinasi dari 2 fenomena tersebut memunculkan 2 delokalisasi elektron dan ketersediaan sejumlah besar keadaan energi terdelokalisasi daripada elektron terdelokalisasi. Yang terakhir bisa disebut kekurangan elektron. Meskipun istilah logam lebih sering digunakan menggantikan ikatan kovalen, penggunaan istilah logam menggunakan metalik banding lebih dianjurkan karena jenis ini bersifat kolektif dalam alam, dan satu ikatan logam tunggal tidak ada. Tidak semua logam memiliki pengikatan logam. Salah satu contoh adalah ion merkuri yang membentuk ikatan kovalen logam-logam. Kovalen adalah ikatan yang terjadi jika ada pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh atom-atom yang berikatan, dikarenakan ketidakmampuan salah satu atom yang akan berikatan untuk melepaskan elektron, atau terjadi pada atom-atom non-logam. Sifat-sifat atom yang membentuk ikatan kovalen sebagai berikut. Yang pertama, terbentuk di antara 2 atom yang sama-sama ingin menangkap elektron. Yang kedua, sesudah berikatan, tiap atom harus dikelilingi 2 atau 8 elektron. Yang ketiga, atom-atom yang memiliki afinitas elektron tinggi serta beda keelektronegatifannya lebih kecil dibandingkan ikatan ion. Sebagai contoh yaitu 2 atom H berikatan kovalen membentuk molekul H2 dan 2 atom Ci berikatan kovalen membentuk molekul Ci2. Van der Waals adalah gaya tarik antar molekul atau antar kutub dalam senyawa yang berikatan kovalen. Gaya ini merupakan gaya antar molekul yang sangat lemah mencakup interaksi dipole-dipole atau pada senyawa polar, dan interaksi dipole terimbas atau terinduksi pada senyawa polar dan nonpolar. Sedangkan interaksi dipole sementara atau pada senyawa nonpolar biasa disebut dengan gaya dispersi. Ikatan van der Waals dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama gaya Landen atau gaya dispersi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul nonpolar akibat adanya dipol terimbas yang ditimbulkan oleh perpindahan elektron
dari satu orbital ke orbital lain, membentuk dipol sesaat. Yang kedua, gaya tarik dipol. Gaya tarik dipol adalah suatu molekul-molekul polar yang cenderung menyusun diri dengan cara saling mendekati kutub positif dari suatu molekul dengan kutub negatif molekul lain. Gaya tarik dipol terdiri atas 5 jenis yang berbeda. Yang pertama, gaya dipol-dipol. Yang kedua, gaya dipol sesaat. Dan yang ketiga, gaya dipol-dipol terinduksi atau gaya imbas. Yang keempat, gaya ion dipol. Yang kelima, gaya ion dipol sesaat. Unsur berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sifat unsur-unsur tersebut disebut periodik, sebagaimana terdapat pola kemiripan sifat unsur dalam susunan tersebut. Sistem periodik unsur atau tabel periodik modern yang saat ini digunakan didasarkan pada tabel yang dipublikasikan oleh Dmitri Mendeleev pada tahun 1869. Yang pertama, masing-masing unsur terdapat dalam satu kotak yang berisi satu atom, lambda unsur, dan nomor massa. Kotak-kotak tersebut berurut dari kiri ke kanan berdasarkan kenaikan nomor atom. Yang kedua, kotak-kotak tersebut tersusun membentuk barisan horizontal atau periode dan barisan vertikal golongan. Setiap periode diberi nomor dari 1 hingga 7. Setiap golongan diberi nomor dari 1 hingga 8 dengan huruf A atau B. Pada sistem PUPAC baru, setiap golongan diberi nomor dari 1 hingga 18 tanpa huruf A atau B. Unsur-unsur dalam satu golongan yang sama pada tabel periodik akan memiliki kemiripan sifat. Yang ketiga, unsur-unsur golongan 1A sampai 8A, golongan 1 sampai 2 atau 13 sampai 18 merupakan unsur golongan utama. Unsur-unsur golongan 1B sampai 8B atau golongan 3 sampai 12 merupakan unsur logam transisi. Dua deret unsur di bagian bawah, yakni lantanida dan actinida, disebut unsur logam transisi dalam. Antara dua atom yang memiliki perbedaan elektronegativitas yang besar. Ikatan ion terjadi apabila yang pertama, ikatan antar unsur logam dan bukan unsur logam. Yang kedua, terjadi jika atom unsur yang memiliki energi ionisasi kecil atau rendah melepaskan elektron valensinya atau membentuk kation. Dan atom unsur lain yang mempunyai afinitas elektron besar menangkap elektron tersebut atau membentuk anion. Yang ketiga, unsur logam melepaskan elektron, sedangkan unsur non-logam menerima elektron. Sebagai contoh yaitu ikatan ion yang membentuk senyawa KCl. Itulah tadi penjelasan saya dari beberapa materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.